Lihatlah gadis ini, tidak tahu harus memakai apa untuk bertemu teman ibunya. Karena untuk menerima beberapa tamu penting, Zian segera menceritakan situasi mengerikannya kepada ibunya. Begitu ibu mendengarnya, dia bingung, hatinya sangat khawatir, tetapi dia masih harus memasang wajah seperti dia tidak mendengar apa-apa. Dan kemudian, meminta Zian untuk datang ke sini dalam 1 jam. Zian sangat bingung, dia tidak tahu harus berbuat apa. Jadi dia segera menelepon Dakun untuk meminta bantuan. Menyadari keseriusan masalah, Dakun menebak bahwa keberadaan Zian telah diketahui oleh orang-orang. Mereka pasti melakukannya dengan sengaja untuk mencoreng dirinya dan ibunya. Pada saat itu, dia segera menelepon sekretarisnya, katakan padanya untuk segera menyiapkan 10 gaun paling mewah. Dan juga, siapkan penata rias terkenal. Zian sedang mencuci muka saat ini. Tiba-tiba, dia menerima telepon dari Dakun yang menyuruhnya untuk segera turun ke bawah untuk mempersiapkan keberangkatannya. Menyadari bahwa situasinya sangat mendesak, dia segera berlari ke bawah. Setelah turun dari mobil, dia langsung masuk ke dalam mobil super mewah. Mobil itu langsung bergegas pergi. Kakaknya menceritakan situasi di depannya. Identitasnya telah terungkap. Ibu ingin dia ke sana dalam waktu 1 jam. Maka, itu pasti para wanita yang bahkan ibunya tidak akan berani menyinggungnya. Kata-katanya membuat Zian sangat khawatir bahwa dia akan memperburuk keadaan. Pada saat ini, ibunya berusaha terlihat tenang untuk berbicara dengan para wanita. Namun kenyataannya, dia dalam keadaan panik. Dia takut Zian akan memakai baju kotor untuk datang menemuinya. Jika itu terjadi, dia tidak tahu di mana harus menyembunyikan wajahnya. Pada saat yang sama, penata rias juga merias wajahnya. Dan Dakun mengingatkannya untuk tidak memakai riasan terlalu banyak, karena dia membutuhkan riasan ringan. Seperti dia telah bekerja selama 10 jam. Riasannya harus sealami mungkin. Tidak lama sebelum mereka mencapai lokasi, Dakun dengan hati-hati memilih pakaian untuk Zian. Pada akhirnya, ia memilih kemeja putih dan rok hitam dengan jaket hitam yang sama. Kemudian, menambahkan tas seharga 6 juta dolar. Dia juga memilih kalung mutiara yang mahal untuknya. Kemudian, dia membawa semua pakaian dan perhiasan ini untuk dipakai di dalam mobil. Pasang anting-anting. Setelah beberapa saat, dia akhirnya keluar dari mobil dan menerima pengakuan semua orang. Dia kemudian mengganti mobilnya untuk pergi ke tempat pertemuan. Setelah pergi ke sana, Dakun memberitahunya, sisanya terserah padamu. Tapi sekarang, ini sangat menegangkan. Tapi katakan padanya bahwa dia bukan lagi gadis kecil yang malang seperti dulu. Kini ia telah menjadi Zian dari keluarga Taipan. Keluarganya memiliki kekayaan hingga triliunan miliar. Dan para wanita di sini mencoba untuk menyalahkan Min Hee. Mengapa Zian belum datang? Dia bilang, dia akan datang dalam 1 jam. Tapi kenyataannya, ibu sangat khawatir. Pada saat inilah pelayan masuk dan mengatakan bahwa ada tamu yang datang. Semua orang menoleh untuk melihat ke pintu. Min Hee tidak berani melihat ke belakang. Dia takut melihat penampilan Zian yang berantakan. Ibu menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh untuk melihat. Ibu senang. Dari atas hingga bawah, semuanya pakaian bermerek. Auranya benar-benar seperti seorang wanita muda dari keluarga Chaebol. Dia perlahan berjalan ke arah para wanita. Zian terus-menerus meminta maaf karena terlambat, dan kemudian memperkenalkan dirinya kepada mereka. Kemudian, dia dengan sopan membungkuk kepada para wanita. Sekarang, ibu takut Zian akan mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Ibu menyuruhnya untuk pergi ke mobil dan menunggunya. Tepat ketika dia akan keluar, saingan ibunya memanggilnya dan bertanya, apakah dia terinspirasi oleh seni? Katakan saja, ya. Jawabannya mengejutkan ibunya. Pada saat ini, Zian melihat pekerjaan di samping dan mengatakan asalnya. Ini mengejutkan para wanita. Bahkan ibunya pun sama terkejutnya. Wanita itu kemudian memberinya soal yang sulit. Tanyakan padanya, apa barang favoritnya di ruangan ini? Zian melihat sekeliling. Kemudian, arahkan ke lukisan di sisi yang berlawanan. Sebuah gambar yang tidak terlalu indah, namun mengandung banyak makna. Mereka meminta Zian menjelaskan pilihannya. Tanpa disangka, Zian bisa menjelaskannya secara detail. Apa arti dari huruf-huruf di dalamnya? Ia juga menceritakan kisah di balik karya ini dengan cara yang begitu jelas dan mencengangkan. Para wanita bertanya, apakah dia pernah belajar seni? Sekali lagi, semua pengetahuan ini otodidak, tetapi para wanita ingin melihat wajah ibu mereka. Ibu terkejut sekali lagi. Kali ini, menyebabkan ibunya mengangkat alisnya.
Namun, mereka tidak tahu bahwa impian masa kecil Zian adalah menjadi seorang seniman. Tapi, karena Dakun sangat khawatir dengan apa yang akan terjadi, dia segera berlari ke atas untuk memeriksa situasi. Setelah dia masuk, dia menemukan para wanita berbicara dengan gembira. Saat ini, mereka sedang mendiskusikan komposer. Dakun mendengarnya, dan langsung teringat, kapan terakhir kali dia menyebut komposer ini. Tapi, Zian mengingatnya setiap kata-kata demi kata. Dia tidak menyangka, Zian memiliki ingatan yang luar biasa. Penampilan luar biasanya hari ini membuat ibunya sangat puas. Sekarang, Dakun melangkah ke dalam. Setelah menyapa mereka satu persatu, ibunya bertanya, mengapa dia ada di sini? Katakanlah, kakek ingin makan malam bersama. Itu sebabnya, dia datang untuk menjemput Zian. Sebenarnya, sang ibu tahu betul mengapa dia ada di sini. Kemudian, mereka berdua keluar. Pada saat ini, ibu juga dengan cepat mengejar mereka. Dia tidak banyak bicara, tetapi berlari dan memeluknya erat-erat, sambil terus-menerus memuji penampilannya yang bagus sebelumnya. Lalu, suruh mereka berdua cepat pulang. Kemudian, dia berbalik dan berkata, dia akan berurusan dengan wanita lain. Kemudian, dia dengan senang hati berbalik untuk pergi. Melihat penampilan ibunya yang imut, dia bahagia, juga menatapnya sambil tersenyum. Setelah kembali ke mobil, Zian bisa sedikit bersantai. Dia meminta Dakun untuk membawanya keluar untuk minum. Jadi mereka pergi ke toko serba ada untuk minum. Saat itu, Zian melepas kaus kakinya. Dakun segera menemukan luka di tubuhnya. Tanyakan padanya, apa yang terjadi? Katakan saja, ini adalah cedera masa kecilnya. Keduanya tidak memperhatikan, dan terus berbicara sambil minum. Tak berapa lama, waktunya bersiap-siap untuk pulang. Zian memakai kaos kakinya, menyentuh luka, dan tiba-tiba teringat kata-kata ibu angkatnya. Saat itu, ibunya biasa berkata padanya, jika Zian berumur 1 tahun pada waktu itu, maka Zian seharusnya lahir pada tahun 1991. Tetapi, dia menghilang pada bulan Agustus tahun 1992. Maka dia berusia 3 tahun. Bukan pikiran ini yang membuatnya sangat panik. Gadis yang telah hilang selama 25 tahun. Ibu tidak berharap putrinya akan mengetahui bahwa dia bukan putri kandungnya. Dia buru-buru menelepon ibu angkat untuk memastikan. Akibatnya, ibu angkatnya mematikan ponselnya. Ini membuatnya semakin bingung. Kemudian, dia turun ke bawah untuk mencari pengurus rumah tangga. Tanyakan padanya, bagaimana dia kemudian mengkonfirmasi dirinya. Kepala pelayan mengatakan bahwa ibunya telah melakukan tes DNA. Mendengar tentang tes DNA, dia segera meletakkan keraguan di hatinya, dan minum segelas air dingin. Dan ingat apa yang dikatakan ibu angkatmu sebelumnya. Anda adalah Nona Tin Kim, yang diambil ibu di pinggir jalan tahun itu. Dan dia akhirnya meninggalkan semua keraguannya. Dia sendiri adalah Nona Taipan. Kemudian saat makan malam, Zian bertanya kepada ibunya, apakah dia memiliki fotonya ketika dia masih kecil. Tetapi ibu mengatakan bahwa tahun itu, karena kakek membiarkan semua orang melupakannya, dia membuang semuanya. Dan sekarang ayahnya berkata, apakah Anda memiliki foto diri Anda ketika Anda masih kecil? Zian mengatakan, karena keluarganya miskin ketika dia masih muda. Dia pindah rumah sepanjang hari. Jadi semua fotonya hilang. Keesokan harinya, ketika dia pergi bekerja, Dakun menjadi wakil presiden. Dia pergi ke kantor untuk mencari tahu situasinya. Zian menjelaskan dengan jelas sebelum konferensi tentang rencana untuk merayakan ulang tahun perusahaan yang ke-40. Setelah selesai, Dakun memujinya tanpa henti. Pada saat ini, Zian ingat masa lalu, di mana dia harus menderita kebencian di sini. Jadi Dakun bersiap untuk membalaskan dendamnya. Tanyakan saja kepada manajer, mengapa dia menulis namanya di proyek ini sebelumnya. Tanpa diduga, Hazu langsung menjual manajer, mengatakan bahwa dia menyuruhnya untuk melakukannya. Dia baru saja menyelesaikan kalimatnya yang mengejutkan semua orang. Tetapi manajer bahkan lebih bingung. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan kawan seperti itu. Manajer kemudian menjelaskan bahwa itu karena Zian mengundurkan diri. Itu sebabnya dia harus menggantikannya. Tapi sekali lagi Dakun mencoba menghukumnya. Dia bilang, berani sekali mengambil keuntungan dari proyek orang lain seperti itu. Kemudian tanyakan kepada mereka, bagaimana cara memecat mereka sekarang. Tapi dengan jujur mengatakan
bahwa proyek itu sekarang miliknya. Mereka tahu tidak apa-apa, katakan pada Xian, untuk datang ke kantornya. Xian agak terkejut, karena di perusahaan, masih sulit untuk bertemu dengan wakil presiden. Jangan bicara seolah-olah dipanggil ke ruangan pribadi seperti itu. Setelah tiba di kantor, keduanya membicarakan beberapa hal. Dia segera kembali ke divisinya. Mereka mengelilinginya secara langsung. Semua dengan sengaja bersikap baik padanya. Untuk menciptakan hubungan, benar-benar berubah dari sebelumnya. Saatnya pergi ke ruang teh untuk membuat kopi. Manajer secara khusus memberinya sertifikat hadiah. Dia juga berbohong, bahwa ini adalah tunjangan karyawan. Xian membawa pulang sertifikat hadiah ke rumah orang tua angkat. Tapi tidak ada seorang pun di rumah itu. Dia hendak menulis secari kertas. Dan kemudian pergi. Dia tiba-tiba teringat kata-kata ayah Taipan tentang foto masa kecilnya. Sehingga, dia segera mengeluarkan album foto di dalam rumah. Lihat apakah ada foto dirinya di sana. Jika tidak ada, foto bersama tidak masalah. Tetapi, ketika dia membuka album itu, dia menemukan bahwa tidak ada fotonya di sini sama sekali. Rasanya sangat aneh. Saat itulah dia menelepon ibu untuk menanyakan fotonya. Kata ibu, dia sering menangis saat melihat fotonya. Ini membuatnya semakin meragukan identitasnya. Demi memperjelas kejadian tahun itu, dia menemukan kakaknya. Kakak berkata bahwa tahun itu, ibu menghabiskan beberapa bulan di rumah nenek. Ketika dia kembali, dia segera menemukan bahwa itu telah berubah. Ibunya mengatakan kepadanya bahwa karena dia tumbuh dewasa, jadi dia berubah seperti itu. Setelah mendengar itu, dia sangat bingung. Dia segera berlari ke gudang untuk mencari informasi terkait penghilangan itu. Akhirnya, dia menemukan fotonya, karena sangat buram, sehingga dia tidak tahu apakah itu dirinya sendiri. Jadi dia datang ke rumahnya lagi. Dia mulai mengobrak-abrik setiap sudut dan celah untuk menemukan fotonya. Dan segera dia menemukan foto dirinya di dalam sebuah kotak. Dia dengan cepat mengambil fotonya, dan foto di internet untuk membandingkan. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa dia memang bukan Nona Tin Kim. Adik adalah gadis yang menghilang di tahun itu.